Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Kisah Ridla, NPM 20202104. Di sini akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin dan Toleran. Ayat tentang ayat toleran, itu surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surat kedua yaitu wa nunazzilu minal qur'ana ma huwa syifaa wa rahmatal lil mu'minina wa la yazidud zalimina ilal khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Quran itu hanya akan menambah kerugian. Yang ketiga, surat Al-An'am ayat 54. Wa iza ja'akal ladzina yu'minu bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmatan annahu man amila minkum su'am bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Artinya, dan apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami datang kepada maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menekan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. B. Hadis tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Innama rahmatan mahdud. Artinya, sesungguhnya adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, diskusi sallallahu alaihi wasallam lama fadaullahi khalaqa kataba fi kitabi fahuwa ibdahu fauqa arasy inna rahmatan ala ba'adit. Artinya, kita Allah bicarakan makhluk, dia tulis dalam kitabnya dan dilakukan di atas arasy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Saya kandungan ayat dan hadis tentang Islam Rahmatan lil Alamin. 1. Rahmat artinya lemah lembut dan berkasih sayang serta saling melindungi dalam kebaikan. Yang kedua, Nabi SAW diutus ke dunia tak lain adalah membawa rahmat bagi alam semesta untuk mencarikan kebahagiaan semua makhluk Allah dan untuk menjadikan kehidupanmu yang penuh kebaikan, baik bagi manusia, jin, hewan, dan tumbuhan. 4. Ayat 3. Rahmat untuk orang di dalam Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia agar menjadi lebih baik terhadap sesama. 6. Semua umat manusia harus menghormati ajaran agama lain, ibadah masing-masing, tidak boleh saling mengejek dan mengganggu. Ada kebiasaan dalam menjalankan agama serta saling melindungi. Bentuk Islam Rahmatan lil Alamin adalah 7. Bentuk Islam Rahmatan lil Alamin adalah dengan membangun persaudaraan yang saling menghormati dan melindungi, baik persaudaraan seagama, ukhuwah Islamiyah sebangsa, ukhuwah wataniyah, maupun persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyari, ukhuwah ini insaniyah. Contoh kasus saya yaitu diusir dari desa karena agama. Bagaimana mencegah intoleransi di tingkat warga. Kesepakatan diskriminasi Dusun Karet, Bantul digugat seorang penganut Katolik bernama Slamet Jurniarto yang tidak diizinkan warga menetap di dusun itu. Awal pekan ini terungkap kesepakatan antara warga di Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta untuk menolak penduduk non-muslim tinggal di desa mereka. Kepala Duku Karet, Iswanto, mengaku mengetahui keberadaan aturan itu telah berlaku sejak tahun 2015. Belakangan ia membatalkan kesepakatan itu karena seorang warga bernama Slamet Jurniarto yang beragama Katolik mempersoalkannya. Slamet tak diizinkan warga Karet menetap di dusun itu karena tak memeluk agama Islam. Peraturan yang dulu dibuat karena permasalahan ini sudah ditarik dan dibekukan mulai hari ini, kata Iswanto, seperti dilaporkan wartawan Yogyakarta, Purkan Ulya Himawan. Karena melanggar Undang-Undang Dasar, kami sepakat mencabut dulu aturan ini, dibuat bersama-sama sekitar 30 orang dari tokoh agama dan perwakilan warga, kata Iswanto. Di Kabupaten Bantul, kasus ini intoleransi kebebasan beragama lebih sering terjadi dibanding dengan kabupaten lainnya di Provinsi DIY, sebut Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Lembaga itu mencatat telah terjadi peristiwa intoleransi di Bantul sejak tahun 2016 sampai tahun 2018. Yaitu kasus yang pertama yaitu 7 Desember 2016. Forum Ukhuwah Islamiyah FUI mendatangi kantor Humas dan Admisi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Mereka memprotes poster iklan penerimaan mahasiswa baru
OKDW yang menempelkan foto wanita berjilbab. Yang kedua yaitu Januari 2017, sejumlah warga menolak Camat Pajangan Julius Soeharto di Kabupaten Bantul karena yang bersangkutan non-muslim, padahal Bupati Bantul Suarsono sudah melantiknya. 12 Oktober 2017, pembatalan acara Kebaktian Nasional Reformasi 500 Tahun Gereja Tuhan oleh Stephen Tong Evangelistik Internasional STEMI di Yogyakarta karena ada penolakan dari ormas Islam dengan tujuan kristenisasi. Analisis kasus diskriminasi Dusun Karet Bantul digugat kesepakatan komunal menolak seseorang tinggal di daerah tertentu atas dasar agama. Seperti yang terjadi terhadap non-muslim di Yogyakarta, dinilai bisa dicegah jika pemerintah konsisten mewujudkan asas kebinekaan. Kesepakatan antar warga Dusun Karet Pelaret Bantul Jakarta untuk menolak penduduk non-muslim tinggal di desa mereka. Kepala Duku Karet Iswanto mengaku mengetahui keberadaan aturan itu telah berlaku sejak tahun 2015. Belakangan ini yang mendapatkan kesepakatan itu karena seorang warga bernama Selamat. Peraturan ini dibuat karena setelahnya sudah ditarik dan dibuka kembali hari ini karena melanggar Undang-Undang Dasar. Kami sepakat mencabut dulu aturan ini dibuat bersama sekitar 30 orang tokoh agama dan perwakilan warga. Kementerian Dalam Negeri sendiri menyatakan setiap warga Indonesia berhak memiliki domisili di daerah manapun di dalam wilayah NKRI. Hal itu hanya dapat dibatasi hak kasus yang juga diatur dalam perundang-undangan. Indonesia adalah negara yang dengan cerita keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan kesatuan yang dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis sebagai negara yang penuh dengan kebudayaan, sosial dan agama. Maka hal itu perlu dilakukan perawatan toleransi dalam keberagaman. Hal itu yang menunjukkan kerumunan antara umat beragama demi terciptanya situasi keamanan yang kondusif di negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kepada seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.